Meski tidak berhasil masuk ke putaran kedua, dukungan suara pemilih Agus Silvi akan menjadi rebutan dua pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Ahok Jarot dan Anies Sandi. Lalu kemanakah dukungan partai koalisi yang mengusung Agus Silvi? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo dan pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, Philip Vermonte. Selamat petang. Bang Mbak Cindy. Narasumber saya hari ini, saya ke Mas Suryo terlebih dahulu. Ya. Sudah ada arah kemana Partai Demokrat akan memberikan dukungannya pada putaran kedua? Secara resmi belum, ya. Secara Apa resmi. ditunggu? Karena kami harus menunggu. Ini kan kemarin meskipun Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Pak Silviano dengan secara tegar dan kesatria mengakui kekalahan dan bahkan mengucapkan selamat langsung kepada Pak Ahok dan juga Pak Anies, tetapi itu de facto. De jure-nya kita harus ikuti, karena de jure-nya KPU DKI Jakarta baru akan mengumumkan paslon itu untuk yang masuk putaran kedua setelah penetapannya pada akhir Februari dan akan diumumkan pada awal Maret. Disitulah nanti akan ada. Tapi kan dalam perjalanan itu pasti sudah digodok. Arah-arahnya akan menuju kemana ini? Arah-arahnya banyak arah, kan banyak jalan menuju KPUD. Bukan kan mengerucut beberapa pilihan. Memang sudah ada 3 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama bisa ke paslon nomor 2. Oke. Ya. Ini kalau tadi kita dengarkan Pak Trimedia tadi pagi menyampaikan ada banyak kesamaan nasionalis visi, boleh lah gitu. Ya. Kemungkinan ke paslon nomor 3 juga bisa, ya, dari sisi visi maksudnya Samaan kepercayaan, ya, itu juga mungkin. Akan ada petunjuk atau akan ada memerdekakan para pendukung, ya, untuk katakanlah netral, itu juga bisa. Ada 3 opsi itu? Ada 3 opsi. Yang jelas tidak boleh ada opsi keempat untuk golput. Tidak boleh. Jadi 17% suara itu harus disalurkan, tapi penyalurannya kemana bisa ke opsi 1, 2, atau 3. Dari 3 opsi yang paling mungkin sesuai dengan karakter Demokrat, Mas Philip, mana yang akan lebih besar terjadi? Kalau ikut pola Demokrat ya yang opsi ketiga itu ya, persilahkan. Cuma masalahnya gini menurut saya, apakah toh itu akan efektif juga gitu? Karena pilkada ini saya kira tentang individu. Betul. Sehingga kalau kita lihat misalnya kemarin itu pun Demokrat ketua umumnya Pak SBY dan juga fungsionaris Partai Demokrat segala macam udah minta anggotanya atau simpatisannya atau pemilihnya untuk memilih Agus, ternyata nggak memilih. Kalau kan gitu. kalau Partai Demokrat firm. Iya, maksudnya tapi memilih nggak firm karena cuma dapat 17 kan gitu. Maksudnya kan 17 itu maaf, kalau 17 sampai dengan 19 itu saya boleh sampaikan Pak Philip, itu modal kami dari awal Partai Demokrat. Betul, cuma waktu survei sebelumnya itu kan dia pernah mencapai sampai 23%. Ya, bahkan sampai 37. Betul, nah itu yang saya maksud adalah bahwa pada akhirnya menurut saya pilkada ini adalah tentang sosok gitu. Dan memang mungkin ini perintah, tanda kutip perintah formal itu menurut saya hanya akan berguna untuk menggerakkan mesin Partai Demokrat dalam membantu kandidat yang akan disasar. Artinya suara Agus 17% sekian itu adalah suara Demokrat, tidak dari suara partai-partai pendukung yang lainnya? Kalau menurut saya kelihatannya begitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya partai-partai lain itu menyumbang, menurut saya dia akan lebih. Dan ini 17% kan mengagetkan sebetulnya. Saya kira bukan cuma mengagetkan Demokrat, mengagetkan partai-partai lain juga gitu. Bahwa ternyata Pak Agus yang punya momentum sebetulnya waktu itu ternyata dia di akhir kayak kehabisan bensin gitu, dalam arti tiba-tiba suaranya lenyap entah mana dan kelihatannya kemarin itu lebih banyak yang lari ke pasangan nomor 3. Dan apakah nanti ini akan pindah ke nomor 3, saya kira menurut saya peluangnya sangat terbuka untuk juga pindah ke Pak Ahok. Karena menurut saya begini, kalau misalnya tadinya 23% atau 25 atau berapapun, masih bisa lah. Sekarang udah pindah nih, gelombang pertamanya sudah pindah ke pasangan nomor 3. Berarti yang 17 ini memang orang-orang yang belum tentu mau ke nomor 3. Jadi artinya dengan logika seperti itu, sebetulnya ada peluang dia akan lari ke nomor 2. Nomor 2. Nah ini yang menurut saya jadi rebutan antara nomor 2 dan nomor 3. Kalau tadi kita hitung-hitungan secara politis, disebutkan oleh Mas Philip 17 ini mungkin bisa ke 2. Sementara sisanya yang selama ini di putaran pertama sudah berpindah suaranya ke nomor 3. Dari putaran kedua nanti kalau kita prediksi, mana yang lebih untung ketika 17 suara ini atau dari suara Demokrat berpindah ke nomor 2, sementara suara-suara lainnya pindah ke Anies. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau buat Partai Demokrat menurut saya secara politik ya memang lebih baik ambil opsi nomor 3. Karena begini, Pak SBY itu kan orang yang jarang mau ambil resiko sebetulnya kan. Artinya nomor 3 itu artinya tidak dipersilahkan. Karena dengan demikian secara formal posisi partainya tidak membuka front
kepada baik Gerindra dan PKS ataupun baik dengan PDIP dan partai-partai pendukung. Saya kira itu yang biasanya Pak SBY demikian. Kalau kita berkaca dari 3 partai lain yang mendukung Agus Silvi, ada PKB, ada PAN, kemudian P3. Berkaca dari mereka saat ini berada dalam barisan pemerintahan yang juga diusung oleh PDI Perjuangan, apakah tidak ada kemungkinan mereka juga akan bergabung ke pasangan nomor urut 2 berkaca dari situasi ini? Ya mungkin saja, tapi kalau dalam putaran pertama itu ya misalnya PAN waktu itu sudah menyatakan mau masuk koalisinya Pak Jokowi, toh dia merapatnya ke Pak SBY untuk mencalonkan Agus. Kemudian juga PKB itu juga adanya di koalisinya Pak Jokowi, tetapi mendukung Pak Agus. P3-nya Pak Romi itu kurang apa dekatnya dengan Pak Jokowi kan gitu, ya kan? Tetapi juga ke Pak Agus. Dan saya kira kalau memang dibilang politik itu fleksibel, ya masih memang mungkin dia balik lagi kan gitu. Tetapi menurut saya itu pendidikan politik yang buruk untuk masyarakat gitu, bahwa partai-partai yang sudah menyatakan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, ketika ada calon pemerintah, apalagi di tempat sepenting Jakarta untuk untuk pemilu pilkada maupun proyeksi ke 2019, menurut saya ya agak aneh kalau partai-partai ini baru dalam hal ini aja udah pindah. Sudah punya sangat rentan ya. Sangat rentan. Tapi ada yang penting ya, Mbak Cindy dan juga pemirsa Kompas TV. Kami tetap berterima kasih, Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Pak Silvi juga tetap menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua partai pendukung, baik kepada PAN, PKB, dan PPP, dan kami tidak pernah menyalahkan, meskipun ada suara-suara, ini kan hanya suara asli Demokrat, tidak. Ya, kita semua berterima kasih juga untuk para relawan yang sudah membantu. Tapi ada beberapa klaim yang menyatakan bahwa ada relawan sudah memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Apakah ini Demokrat sudah mengetahui pergerakan ini dan ini mendapat restu dari Demokrat? Sudah, jadi artinya begini, kalau mendapat restu, itu saya tahu persis kejadiannya. Jadi pada saat siang hari, ketika kami lagi rapat di Mega Kuningan di rumah Pak SBY, Pak Alex Subrata memang memberitahukan kepada Pak Sekjen, dan sebenarnya arahan dari Pak Sekjen adalah sama persis seperti opsi yang ketiga, ya. Jadi jangan mendahului keputusan Ketua Umum dulu, ya, sebaiknya menunggu dulu, ya. Tetapi akhirnya kita juga lihat bahwa yang namanya relawan itu kan rela. Kemarin mereka bantu kami itu juga rela, bukan karyawan loh ya. Kalau karyawan bisa diperintah, tapi kan ini relawan, mereka mau bantu dan sekarang mereka ingin mungkin rela juga membantu yang lain. Ya udah, ini kemerdekaan. Jadi artinya mereka bisa saja melakukan dukungan kepada Mas Anies atau melakukan dukungan kepada Pak Ahok, dan saya dengar ketika di Cikajang itu Pak Anies datang, ya itu sah-sah saja menurut saya, boleh-boleh saja. Tetapi yang jelas baik itu sifatnya dukungan relawan ataupun juga sampai pribadi, tidak ada suara resmi dari tim pemenangan atau partai pemenangan. Kami masih menunggu sampai dengan nanti pengumuman resmi. Seberapa besar pengaruhnya suara-suara relawan ini kalau nanti mereka menunjukkan dukungan terhadap 2 pasangan calon ini dibandingkan suara-suara dari partai-partai pendukung Agus Silvi, Mas Philip? Menurut saya gini, sekarang kan ini masalahnya kemarin ketiga kandidat ini orang-orang muda ya. Jadi image tentang relawan itu kan ide tentang kampanye modern gitu. Bahwa dia dikelola oleh orang-orang yang orang-orang muda, orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan partai juga sebetulnya. Jadi ketika ada kelompok relawan yang menyatakan pindah pada calon A atau calon B, itu menurut saya efeknya adalah memperkuat image tentang kemungkinan menang orang ini gitu. Bahwa image dia didukung oleh, ya, tapi realnya dari suara-suara yang akan kampanye nanti itu bisa dikapitalisasi gitu, untuk kampanye yang selanjutnya. Cuma catatan saya, menurut saya begini, menurut saya Pak Agus itu prestasinya udah baik untuk orang yang belum pernah terjun ke gelanggang politik. Begitu diterjunkan, kita ingat waktu habis pencalonan pertama kali itu langsung dapat 23%. Betul. Awalnya dari 3%. Pak Ahok itu incumbent, dapat suara segitu ya wajar. Pak Anies, dia udah pernah Mendikbud, pernah ikut konvensi Demokrat, namanya kerja politiknya ada 22, 23 gitu. Agus dicemplungkan sekaligus langsung dapat 23, sekarang bisa maintain 17, menurut saya itu sesuatu yang baik gitu, dan bisa dikelola lebih lanjut gitu. Dan memang Pak Agus ini kan ya kita tahu betul dalam statementnya pada malam hari itu ya menunjukkan ketegarannya, dan itu benar-benar keluar dari hati pribadi yang bersangkutan, dan ya insya Allah lah ini future leader yang sebenarnya. Ya, dan beliau juga berkata bahwa akan menapak untuk Indonesia emas 2045 itu tadi yang disampaikan Mas Agus ya. Terakhir kepada Mas Philip, kita di sini berbicara masalah konstelasi partai politik pendukung A, B, C, tapi yang pasti menjadi penentunya adalah suara masyarakat. Apakah nanti konstelasi politik yang terus diperbincangkan, diperebutkan akan berpengaruh langsung atau ada dampaknya
ada signifikansinya dengan suara masyarakat yang diberikan nanti pada putaran kedua? Ya saya kira gini, memang pada akhirnya Jakarta itu kan barometer politik ya. Dan kita tahu sebetulnya tingkat partisipasi kemarin catatannya tinggi sekali. Iya, rekor gitu. dari 2020. 77% artinya warga Jakarta melek politik. Dalam arti sebetulnya memilih berdasarkan program, mau berdasarkan apa misalnya yang sekarang dituduh agama atau etnis. Itu menurut saya adalah skala prioritas yang diambil masyarakat sendiri. Kalau memang masyarakat masih merasa agama dan etnis itu faktor yang penting, berarti level edukasi politik kita yang dilakukan oleh partai, ini kesalahan partai juga menurut saya. Kesalahan partai yang tidak bisa mengedukasi pemilih untuk lebih mendasarkan pilihan pada faktor-faktor yang terkait kebijakan gitu. Policy, Jakarta ini tentang kebijakan kok gitu. Kota sebesar ini problemnya ruwet. Saya menanyakan ini karena tadi Anda juga menyatakan suara-suara ini sangat rentan ya untuk dalam Pilkada DKI Jakarta. Satu menit Pak. Oke, 1 menit, tapi saya tolong jawab pertanyaan saya juga. Kapan masyarakat bisa tahu atau kapan nanti Partai Demokrat mengeluarkan sikap pada saat pengumuman KPUD mana 2 paslonnya, itulah pasti mengeluarkan sikap. Dan yang terakhir adalah sekarang masyarakat juga melihat kecerdasan dari masing-masing paslon. Mungkin nanti narsum habis ini pakai baju kotak-kotak tapi luarnya jaket bomber. Kita juga lihat viral hari ini ada Mas Anies baca bukunya AHY. Itulah kekreativitasan dan kita nikmati saja demokrasi. Baik, kita tunggu nanti bagaimana, karena politik sangat dinamis. Terima kasih Mas Firly, terima kasih juga Mas Roy telah bergabung di Kompas Petang hari ini.